Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Sholat berjamaah dilanjutkan dengan kajian. Semoga amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masuk surat An-Nisa ayat 92. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji bisa menambah ilmu pemahaman kita tentang agama Islam, dan seiring itu bisa tambah pula ketebalan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana, dan tidak sepatutnya li mukminin, bagi seorang mukmin, ayyaqtula, bahwa dia membunuh, mukminan, orang mukmin, illa khotoan, kecuali apa itu khotoan, itu salah, luput, gak sengaja, gitu ya. Illa khotoan, kecuali kesalahan. Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya illa khotoan, kecuali tidak sengaja. Waman, dan barang siapa yang qatalah, dia membunuh mukminan, orang mukmin, khotoan, dengan tidak sengaja, hukumannya apa? Fatahriru raqabatin, maka sebagai dendanya dia harus memerdekakan budak hamba sahaya, mukminatin, yang beriman, budak yang beriman, wadiyatun, dan denda, bayar denda, musallamatun, yang diserahkan musallamatun, yang diserahkan, ila ahlihi, kepada keluarga si terbunuh. Nanti dendanya berapa nanti saya bacakan, saya jelaskan. Illa ayyas soddaku, kecuali keluarga si terbunuh itu mensedekahkan, maksudnya membebaskan, gak usah nuntut bayar denda. Yatasoddaku, ya, yasoddaku berarti menyedekahkan, mengikhlaskan. Fa in kana, maka jika ada
si terbunuh itu min qaumin dari kaum aduwin yang memusuhi lakum bagi kamu sekalian. Kalau orang yang terbunuh itu orang mukmin tapi dia dari kelompok kaum yang kaum itu memusuhi kalian. Wa huwa mukmin tapi dia orang mukmin. Itu ya. Fatahriru raqabatin, maka hukumannya adalah dia memerdekakan hamba sahaya mukminatin yang beriman. Loro. Wa in kana, dan jika ada si terbunuh itu min qaumin dari kaum bainakum antara kamu sekalian wa bainahum dan antara mereka mitsaqun ada ikatan perjanjian perdamaian. Jadi kaum tadi itu sudah mengikat perjanjian dengan orang-orang Islam bahwa dia tidak memusuhi Islam, ya, dan tidak membantu orang kafir memusuhi Islam. Ada perjanjian perdamaian. Fadiyatun, maka wajib membayar diyat, membayar denda, musallamatun yang diserahkan ila alihi kepada keluarga si terbunuh. Wa tahriru raqabatin, dan memerdekakan hamba sahaya mukminatin yang beriman. Faman, maka barang siapa yang lam yajid, tidak menemukan hamba sahaya. Saiki golek budak wangel, perbudakan sudah tidak ada. Atau onok budak tapi dheweke gak mampu dengan biaya yang mahal untuk memerdekakan budak. Solusinya fasyamu syahruini, maka dia harus berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, yang turut menurut, yang terus menerus, gak oleh diganggangi. Dendanya itu kalau dia tidak bisa menemukan memerdekakan budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan sebagai bentuk taubat minallahi, dari Allah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana. Jadi asbabun nuzulnya dulu saya sampaikan. Asbabun nuzulnya ayat ini, sejarah turunnya ayat ini, yaitu diriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu an, menjelaskan bahwa Haris bin Yazid, namanya orang Haris bin Yazid dari Bani Amir bin Lu'ay, bersama Abu Jahal pernah menyiksa Ayyas bin Rabi'ah radhiyallahu an. Jadi Haris, bukan Ustaz Haris lagi, Haris bin Yazid dulu bersama Abu Jahal ini menyiksa orang bernama Ayyas bin Rabi'ah. Gitu ya. Ayyas bin Rabi'ah sudah lebih dulu Islam. Disiksa oleh siapa tadi? Haris bin Yazid dengan Abu Jahal. Dikaroni cara gampangane. Nah, kemudian selang beberapa waktu si Haris ini tadi sudah masuk Islam. Setelah menyiksa Ayyas bin Rabi'ah tadi, Haris bin Yazid ini kemudian masuk Islam, bahkan berhijrah bersama-sama Rasul ke kota Madinah. Kemudian ketika di kampung Harrah itu, Iyas itu bertemu dengan Haris di tempat itu yang dulu pernah menyiksa dia. Karena dulu dia pernah disiksa oleh Haris,
Langsung di tempat itu Ayyas ini menghunus pedang, langsung menebas lehernya si Haris itu tadi. Dikiranya masih kafir, gitu loh. Dikiranya masih kafir. Nah, kemudian setelah itu Ayyas datang kepada Rasulullah menceritakan kejadian tersebut. Lalu ayat ini turun. Saya tidak tahu ya Rasul, saya kira dia masih kafir. Dulu dia pernah menyiksa saya soalnya di kota Mekah gitu. Maka saya ketemu di tempat ini ketepaan, saya membalas. Nah, saya kira masih kafir, ternyata dia sudah masuk Islam. Maka bunyi ayatnya kan begini, tidak patut orang mukmin itu membunuh orang mukmin kecuali salah, kecuali tidak sengaja. Berarti Iyas tadi membunuh Haris tadi karena ketidaktahuannya, dikira masih kafir, dia mau membalas, ternyata sudah Islam, maka tetap kena hukuman denda. Maka di sini mangkotala mukminan khotoan, barang siapa yang membunuh orang mukmin khotoan, salah, tidak sengaja, seperti Ayyas tadi, fatahriru raqabatin mukminah, maka dendanya adalah memerdekakan hamba saya yang mukmin. Terus wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan membayar denda yang harus diserahkan kepada keluarganya, kecuali keluarga si terbunuh tadi memaafkan, sudah tidak usah berdenda. Gitu, oke. Nah, di sini ada 3 kategori dalam ayat ini tadi. Pertama, pembunuh diharuskan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Di samping itu harus pula membayar diyat, denda yang diserahkan kepada ahli waris orang yang terbunuh. Pertama. Yang kedua, pembunuh diharuskan memerdekakan hamba sahaya yang beriman tanpa berkewajiban membayar denda apabila mukmin yang terbunuh itu berasal dari keluarga kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Dia mukmin tapi dia dari kelompok keluarga kafir yang memusuhi Islam, dan juga sama-sama tidak sengaja membunuhnya. Ini bahasanya adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Yang ketiga, pembunuh diharuskan membayar diyat, denda yang diserahkan kepada ahli waris dari yang terbunuh. Di samping harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman apabila mukmin yang terbunuh itu berasal dari keluarga kafir yang telah membuat perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Jadi disamakan dengan yang pertama tadi. Nah, jadi di samping dia memerdekakan hamba sahaya, plus dia harus membayar denda, diyat, namanya diyat. Lah diyat itu berapa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha fidyati ala ahlil ibili mi'atan minal ibili wa ala ahlil bakori mi'ataini bakorotin wa ala ahli syati alfai syatin wa ala ahlil khulali mi'atai khulatin, rawahu Abu Dawud. Denda bagi orang yang dibunuh tadi yang harus diserahkan kepada keluarga yang terbunuh itu berapa? Rasulullah ngendikan mewajibkan diyat itu sebanyak 100 ekor unta kepada orang yang memiliki unta. Jika dia itu orang yang memiliki unta, dia disuruh bayar diyat atas kesalahan membunuh tadi itu berapa? 100 ekor unta. Mahal, Pak. Terus kepada orang yang memiliki unta, dan 200 ekor sapi kepada yang memiliki sapi.
Kalau tidak ada unta, ada sapi berarti berapa? 200 ekor sapi atas kesalahan dia membunuh orang tadi. 200 ekor sapi ku nek sapi situ regane 20 juta utawa 21 juta wis piro wis. Sampeyan pengno dhewe. Gitu nggih. Itu diat yang disabdakan oleh Rasul. Ya. Dan 2000 ekor kambing kepada yang memiliki kambing. Kalau dia memilih beli kambing berarti harus 2000 ekor kambing. Piro Mas? Kambing situk sing apik temenan gawe kurban. Iku iso-iso 3,5 juta. Nggih, atau 3,5 juta atau sampai 4 juta kali 2000. Gak karo-karo akeh. Dan 200 perhiasan kepada yang memiliki perhiasan. Ya. Jadi seperti itu diat denda yang harus dibayar bagi orang yang melakukan pembunuhan atas sebuah kesalahan membunuh seseorang. Padahal ini tidak sengaja. Ya. Padahal tidak sengaja. Jadi yang pertama tadi itu dheweke wis Islam terus dibunuh, tapi gak sengaja. Dikira masih kafir, maka dia harus memerdekakan budak dan membayar diat. Nah, yang kedua, dia mukmin tapi dari keluarga yang memusuhi orang Islam. Dia cukup memerdekakan budak tanpa membayar denda. Terus yang ketiga itu dia mukmin, ya, tapi dari keluarga kafir, tapi sudah terikat perjanjian perdamaian, gak musuhi wong Islam. Itu dendanya disamakan dengan yang pertama tadi. Ya memerdekakan budak, ya membayar diat. Nah, ketentuan seperti ini apa masih berlaku di Arab Saudi? Saya kurang tahu. Ini dulu berlaku seperti itu, gitu ya. Nah, kalau sekarang ya tidak tahu lagi, barangkali direvisi atau ya apa. Kalau memang masih menerapkan hukum Islam ya berarti ini kan begitu ya. Nah, di Indonesia ya karena tidak berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Pancasila yang diikat dengan undang-undang ya berarti yang berlaku di pemerintah setempat itu yang berlaku. Nah, seperti itu. Kalau tidak menemukan budak yang dimerdekakan atau memang dia tidak ada biaya, maka solusinya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, sebagai bentuk taubat dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakimah. Kenapa demikian? Biar orang itu jerah, tidak gampang membunuh orang. Gitu loh maksudnya itu. Jadi hukuman itu adalah untuk memberikan rasa jerah kepada si pelaku agar tidak terjadi seperti itu. Padahal itu tidak sengaja. Nah, ayat 93. Waman dan barang siapa yang yaktul, dia membunuh mukminan, orang mukmin, muta'ammidan dengan sengaja. Kalau yang kasusnya ayat yang 92 itu pembunuhan yang tidak sengaja. Kalau yang 93 sengaja. Waman dan barang siapa yang yaktul, dia membunuh mukminan, orang mukmin, muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya jahannamu, neraka jahanam. Sengaja, ya kan? Wis neraka jahanam sik ditambahi maneh kholidan, kekal fiha, di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ditambahi maneh sik an. Wa ghadibalan murka sapa Allahu Allah alaihi, kepada seseorang yang membunuh dengan sengaja tadi. Ditambahi lagi wala anahu, dan melaknat kepadanya.
Allah melaknat kepadanya. Ditambahi mana? Wa a'adda lahu, dan Allah menyediakan baginya adzaban, siksaan aziman yang sangat berat bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ya. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknat kepadanya, Allah menyediakan azab yang sangat berat baginya. Ini ancaman bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ya, maka jangan sampai ini terjadi di masyarakat ini. Nah, asbabun nuzulnya ayat yang 93 ini, ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat Ansor yang membunuh saudara Miqyas bin Syubabah. Ada seorang sahabat Ansor membunuh saudara Miqyas bin Syubabah, ya, karena membunuh oleh Rasulullah dikenakan denda, ya, seperti yang di ayat pertama tadi, ya, bayar denda dan memerdekakan budak. Dendanya oleh Rasulullah sudah diberikan kepada Miqyas sebagai wakil dari keluarga si terbunuh, jadi saudaranya yang terbunuh tadi. Nah, setelah denda ini sudah diberikan kepada Miqyas atas saudaranya yang dibunuh tadi itu, selesai diterima, langsung si Miqyas ini mencari orang yang membunuh saudaranya, dibabat, dipenggal lehernya. Loh, padahal denda sudah diterima. Denda sudah diterima kok masih dia membalas bunuh. Maka ayat ini turun. Berarti sengaja pembunuhan. Nah, ini apa itu balasannya adalah, jadi tidak, kalau sudah membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya tidak seperti kriteria di atas tadi. Ganok memerdekakan budak, ganok bayar diat, langsung jahanam. Gak tanggung-tanggung itu. Nah, dari ayat ini, ya, dari ayat ini ada dua pendapat, ya. Jadi ada dua pendapat berdasarkan kasus ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama, apa itu, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang mukmin yang membunuh orang mukmin lain dengan sengaja tidak diterima taubatnya di sisi Allah yang Maha Esa. Karena kenapa? Dasarnya ayat ini, Allah langsung memasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Berarti kan disamakan dengan orang kafir. Kalau kekal itu berarti disamakan dengan orang kafir. Berarti ketika dia membunuh, dihukumi sudah tidak beriman. Ini pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Lain halnya dengan orang musyrik yang walaupun pada masa-masa musyriknya dia membunuh, tetapi ia bertaubat. Demikian sebelumnya ia mendapat petunjuk dan belum mengetahui hukum-hukum Allah. Beda dengan orang musyrik dulu pernah membunuh orang Islam, karena dia belum tahu hukum-hukum itu, lalu dia masuk Islam. Maka ketika masuk Islam sudah diampuni oleh Allah karena keislamannya. Lho iki wong Islam ya. Nah, itu pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas itu begitu. Pendapat yang kedua, sebagian ulama, si pembunuh walaupun ia membunuh mukmin lainnya dengan sengaja, namun bila ia bertaubat maka taubatnya masih diterima oleh Allah. Sebab Allah telah menjelaskan bahwa hanya dosa syiriklah yang tidak diampuni oleh Allah. Adapun dosa-dosa selain syirik masih diampuni bagi orang-orang yang dikehendakinya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik. Dasarnya itu, ya, dasarnya itu. Jadi kalau sahabat Ibnu Abbas itu menghukumi orang yang membunuh dengan sengaja tadi, sudah tidak diterima dosanya, dihukumi kafir, karena di sini fajaza'uhu jahannamu, nanti ditambahi kholidan fiha. Bagi sebagian pendapat ulama masih bisa diterima asalkan dia telah bertaubat taubatan nasuha dengan rasa menyesal atas perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Jadi ada dua pendapat. Terus pendapat para ulama yang masih diterima itu dikuatkan dengan sebuah hadis Rasul, bahwa dulu Rasulullah mengatakan begini, dulu di zaman Bani Israel itu ada orang yang membunuh berapa? 99 orang, kan begitu ya? Jadi kan insya Allah sudah pernah mendengar kisah ini kan ya, membunuh 99 orang. Terus dia tanya pada seorang ustadz yang ada di kampung situ, apakah dosa saya membunuh 99 orang itu kalau saya bertaubat masih diterima apa tidak ya? Si ustadz tadi jawabannya kurang memuaskan. Wah, sampean itu sudah jadi orang kok terlalu seperti itu ya. Sulit Allah mengampuni dosa sampean itu. Akhirnya si ustadz tadi dibabat sekalian. Jangkeplah 100, kan begitu kan. Lalu cari lagi ustadz yang lebih alim, tanya-tanya, ditanyakan situ, terus matur lagi. Apakah kalau saya bertaubat Pak Ustadz, Allah masih mau menerima taubat saya? Sudah 100 orang yang saya bunuh. Si ustadz ini menjawab berbeda dengan yang tadi. Masih Pak, asal jenengan betul-betul taubatan nasuhah, menyesal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu, dan berjanji menjadi orang baik, orang bertakwa, tunduk pada Allah. Nah kan begitu kan. Baik, kalau begitu Pak Ustadz, apa saran Pak Ustadz? Bapak pergi ke sana. Di sana ada kampung, ada kiai, ada ulama besar, punya pondok pesantren, santrinya banyak. Jenengan taubat di sana, nyantri di sana, minta bimbingan di sana. Baik, saya akan berangkat. Nah kan begitu kan. Begitu berangkat, dikisahkan dalam hadis tadi itu, begitu berangkat di tengah perjalanan itu sakit, lalu berajal, kan begitu kan kisahnya itu. Meninggal di tempat itu karena sakit dalam perjalanan itu. Maka turunlah dua malaikat, satu malaikat adab, dua malaikat rahmat. Ya, jari malaikat adab, tak seret nang neraka wong iki, kurang ajar. Mateni wong satu sih, malah yang terakhir ustaz bisa dipateni. Tak seret nang neraka. Jari malaikat sing pembawa rahmat, gak bisa. Lho kok iso? Dia itu loh sudah niat bertaubat. Sudah niat bertobat, dia sudah sungguh-sungguh berjanji sama Allah. Iya tapi kan guru tobat. Iya tapi kan mesti niat. Nah gitu kan. Akhirnya Allah menurunkan malaikat yang ketiga. Malaikat muduno. Terus pun Gusti keputusannya. Ukuran nek jarak dia berangkat dengan jarak dia meninggal tadi dengan tempat yang akan dituju itu sudah lebih dekat daripada kampung yang dia berangkat, maka silakan masukkan surga. Tapi kalau jaraknya masih lebih jauh, masih dekat dengan kampung yang dia berbuat dosa tadi, silakan masukkan ke neraka. Dalam satu riwayat dikatakan Allah memperpendek bumi. Karena Allah sudah menerima taubatnya, Allah menurunkan rahmatnya, Allah mendekatkan jarak dia dengan tempat yang dia mau bertaubat. Akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surga. Nah ini yang menjadi penguat bahwa masih diterima itu tadi. Hadis Rasul seperti itu. Nah, Bapak Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dosa membunuh orang ini adalah kelompok dosa besar yang balasan dan hukumannya sudah luar biasa.
Oleh karena itu jangan sampai terjadi. Nah, kadang-kadang sering di dalam di negeri kita ini lawan-lawan politik saling menjegal, ya, walaupun dia itu tidak melakukan sendirian, dia membayar kelompok atau orang yang bisa mencelakai atau bahkan membunuh. Nah, itu adalah masuk ayat ini. Mosok gak wedi karo ayat ini. Fajaza'uhu jahannam. Ya, kalau kita itu mau mengaji terus ndelok ayat ini kan gak wani apa-apa awak dhewe. Ya, seperti itu ya. Tapi mereka itu sayangnya gak kok berkaji ya. Jadi mungkin gak weruh ayat-ayat ini. Dikira hal yang biasa begitu. Padahal luar biasa, masya Allah. Fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu wa la'anahu wa a'addalahu adaban adzimah. Itu banyak siksanya. Wis dimasukkan neraka jahanam, wis kekal, Allah murka, Allah melaknat, Allah menyediakan siksa atau adab yang sangat berat. Jadi sakmono kae ancaman ya. Nah, jadi seperti itu, ada dua pendapat tadi. Barangkali ada yang disarankan terkait dengan ini. Ini juga masih satu ayat ini juga masih pembunuhan sama ini. Saya lanjutkan dulu guys. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza darabtum, apabila kalian bepergian pergi berperang fi sabilillahi, di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah. Tabayyun itu artinya cross check. Fatabayyanu, maka telitilah, cross check lah. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan liman, kepada orang yang yang dia mengucapkan ilaikum, atas kamu sekalian, assalam, salam. Lasta, kamu mengatakan tidaklah kamu mukminan, orang yang beriman. Tabtaguna, kalian ingin memperoleh aradul hayatid dunya. Apa itu? Harta kekayaan dunia. Fa indallahi, maka di sisi Allah lah maghanimu, harta kekayaan katsiratun, yang banyak. Kadzalika, demikian itulah kuntum, kamu sekalian, min qablu, sebelumnya, sebelum beriman. Kehidupan kamu dulu sebelum beriman itu seperti itu. Famannallahu, maka Allah menganugerahkan iman alaikum, kepada kamu sekalian. Fatabayyanu, maka telitilah, cross checklah kalau mau membunuh orang itu. Innallaha, sungguhnya Allah, karena dia adalah bima, dengan apa yang takmaluna, kalian kerjakan, khobiron, maha teliti. Khobiron itu maha teliti. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bepergian dalam berperang fisabilillah, fatabayyanu, maka telitilah terhadap orang-orang yang akan kamu bunuh. Maksudnya begitu. Ayat ini masih ada hubungan dengan yang di atas, agar tidak terjadi kesalahan. Fatabayyanu, tabayyun, cross check. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan, jangan kalian mengatakan kepada orang yang sudah mengucapkan salam kepadamu, lantas kamu anggap lasta mu'minan, kamu bukan orang yang beriman, lalu kamu bunuh. Tabtaguna aradul hayatid dunya, sekedar kamu ingin mencari atau merampas harta kekayaan dunia yang dibawa oleh orang tadi. Jadi itu asbabun nuzulnya begini, Pak. Ayat ini tadi asbabun nuzulnya begini. Yang 94 ini. Ada seseorang yang membawa yang membawa kambing-kambing ternaknya. Kambing-kambingnya yang habis dikembalakan itu mau dibawa pulang, melewati segerombolan sahabat Rasul.
begitu melewati gerombolan sahabat Rasul, dia mengucapkan salam, alqa ilaikumus salam. Dia sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika dia mengucapkan salam, sekelompok sahabat Rasul tadi begini bilangnya, dia itu bukan orang yang beriman. Loh, sudah mengucapkan salam. Alah, itu mengucapkan salam itu biar apa itu terbebas dari serangan kita. Gak percaya wis. Akhirnya salamnya tadi gak dipercaya. Akhirnya dibunuh, Pak. Setelah dibunuh, kambing-kambingnya dirampas, dibawa ke Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Peristiwanya begini ya Rasul. Dia mengucapkan salam kepada saya, tapi saya tidak percaya salamnya itu. Dia mengucapkan salam itu biar tidak kami bunuh saja itu, mencari perlindungan. Lalu ayat ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu, wong musliman, ojo ngawur kon. Gitu kan ya. Kalau kamu bepergian berperang, fatabayyanu, telitilah terhadap orang-orang yang mau kamu bunuh. Lah orang sudah mengucapkan salam kepadamu, masih kamu anggap dia itu bukan orang mukmin, lalu terus kamu bunuh, terus hartanya kamu rampas. Apa maksud kamu? Sekedar kamu biar dapat kambing-kambing itu toh? Begitu, Pak. Maka fa indallahi maghanimu katsira. Kalau kamu ingin harta, di sisi Allah lah harta yang masih banyak yang kamu cari. Ojo ngono carane. Nah, seperti itu, Pak. Kadzalika kuntum min qablu. Itu kan kehidupanmu zaman dulu kan. Kamu sebelum Islam. Lah ngono iku to kebiasaanmu. Ono wong lewat nggawa donya, nggawa harta benda, terus kamu begal tengah jalan. Terus hartanya kamu rampas. Kan begitu kamu dulu. Nah, famanallahu alaikum, lalu Allah menganugerahkan iman kepada kamu sekalian. Fatabayyanu, diperintah lagi, maka telitilah dulu. Jok ngawur ngono. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sebab Allah itu zat yang teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apalagi dalam hal pembunuhan. Iki dosa gede. Jok ngawur. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ayat-ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai membunuh orang apalagi tidak bersalah. Hukumannya berat, Pak. Berat sekali, Pak. Seperti ayat yang 93 itu. Berat sekali. Maka ini hendaklah difahami oleh para politikus, ya, biasanya untuk memenangkan partainya, memenangkan apanya wis keinginannya, lalu dia menghalalkan segala cara, gitu. Nah, seperti itu. Maka Allah sangat teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada yang disaringkan, monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Pertanyaan. Nggih. Pertanyaan yang pertama, tadi kan ketika ada orang mukmin tidak tahu kemudian membunuh mukmin. Ya. Apakah ketika ada orang Islam seperti kecelakaan itu, apakah itu digolongkan seperti di ayat 92? Kemudian yang kedua, kita sering melihat di negara lain, khususnya tidak di negara Indonesia ya, dan negara yang lain. Ketika ada negara sesama Islam perang, apakah dia digolongkan juga di ayat 93, 94 itu? Atau suhu? Oke. Makasih. Yang kedua paham saya. Yang pertama tadi apa? Kecelakaan, terus? Ya, kecelakaan sesama muslim. Sesama muslim. Kecelakaan. Otomatis kecelakaan. Oke. Yang nabrak, kalau secara hukum formal berarti kan kena hukuman kan? Ya. Apakah itu juga sama digolongkan seperti ayat 92, yaitu membunuh tanpa sengaja? Oke. Ya, jadi
ya sama dengan ayat 92, cuma kasusnya kan kecelakaan, kan begitu loh. Kasusnya kan kecelakaan, cuma tapi asbabun nuzulnya ayat ini tadi kan dia dibunuh dikiranya dia masih kafir kan itu. Sebenarnya kan sama saja kan, sama-sama tidak sengajanya. Terus sama dengan ketika kita nabrak ternyata dia meninggal padahal dia orang Islam. Loh berarti kan sama, saya tidak sengaja. Sama berarti disamakan Ustaz. Sama 92 dalam kasus sama-sama tidak sengajanya. Lantas dendanya bagaimana? Ya berarti jangan pakai ini, ini untuk negara-negara Islam ya. Ya berarti dendanya ya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang ada di sini. Nah kan gitu kan. Nah yang tadi bagaimana kalau sesama Islam itu berperang? Sekarang kan banyak konflik di Timur Tengah ya. Podo-podo Islami. Kalau di hadis Rasulullah, bila mana ada dua orang yang saling berperang dan saling membunuh, maka kedua-duanya masuk neraka. Kan begitu ya? Kedua-duanya masuk neraka. Baik yang dibunuh maupun yang tidak dibunuh, maksudnya masih hidup. Lantas Siti Aisyah kalau tidak salah itu ya, tanya kepada Rasul, "Loh, kenapa ya Rasul yang dibunuh kok masuk neraka? Kenapa yang tidak dimasukkan neraka tadi yang membunuh tadi? Kan dia sudah terbunuh." Loh iya, dia juga punya niat ingin membunuh yang ini kok, cuma kegisian menurut Allah. Jadi sama-sama punya niat ingin membunuh. Ini kedua-duanya masuk neraka. Lah bagaimana yang terjadi di Timur Tengah podo-podo Islami? Ya wis wallahu alam, wis Allah sendiri yang menghukumi. Kalau menurut hadis ini ya seperti itu. Ya selebihnya itu ya wallahu alam bisawab. Mana yang benar? Kita tidak bisa menghukumi. Ya gitu ya, urusannya Allah. Itu. Sambung ya. Oke, yang kedua insyaallah sudah. Yang pertama tadi kan apa namanya? Misalnya kalau ketika sudah hukum Indonesia ya sudah. Sekarang kita ini ketika kita sudah ngaji kan beda hukumnya antara orang yang tahu dan tidak tahu gitu. Nah, umpama ada yang tahu ngajinya seperti ini, apakah ketika sudah kena hukum formal, dia tobatnya harus mengikuti hukum formal atau juga harus melaksanakan ini? Ya. Di dalam penafsiran ayat ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ini, mufassir mengatakan bahwa hukum ini adalah hukum akhirat. Karena kalimat jahannam kholidan fiha ini adalah nanti di akhirat. Adapun hukum dunia berarti ya mengikuti pemerintahan setempat itu. Gitu. Dia masih kena ancaman ini, tapi menurut pendapat ulama tadi, dia masih diampuni taubatnya asalkan dia itu betul-betul bertaubat, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan berusaha menjadi orang yang taat. Tapi menurut penafsiran Ibnu Abbas, wis gak ono ampunan wis berdasarkan ayat ini. Wis dinas oleh Allah jahanam ya. Terus kholidan bisa dia kekal di dalamnya. Tapi menurut sebagian ulama masih diterima, gitu loh. Ya kita berhusnudzon saja bila ada terjadi seperti itu, asalkan dia sudah benar-benar taubatan nasuha. Itu ya. Ini adalah hukuman akhirat. Jahanam kholidan fiha. Ini akhirat semua ini. Gitu ya. Sampun? Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar seperti ini, ya, khususnya dosa membunuh. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita dan keluarga kita semua. Ta'ri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.